Salam para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kembali lagi dengan tema kita pembinaan iman keluarga Katolik. Ciri-ciri perkawinan Kristiani. Menurut pandangan Katolik, perkawinan yang baik harus memiliki dan memperjuangkan ciri-ciri berikut. Pertama, monogami. Seorang suami selayaknya hanya mempunyai satu istri, demikian pula istri mempunyai satu suami saja. Dengan demikian, cinta mereka penuh dan utuh, tak terbagi. Hal itu juga mencerminkan prinsip bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai martabat yang sama. Kedua, tak terceraikan. Dalam perkawinan suami dan istri telah mempersatukan diri dengan bebas, bahkan disatukan oleh rahmat Tuhan sendiri. Cinta sejati adalah cinta yang setia dalam keadaan bagaimanapun. Perceraian membuktikan bahwa suami dan istri gagal mengembangkan cinta yang sejati. Ketiga, terbuka bagi keturunan. Suami dan istri diharapkan bersedia mempunyai anak bila Tuhan memberikannya. Adapun jumlah dan jarak kelahiran anak perlu direncanakan bersama dengan bijaksana. Segala bentuk pengguguran harus ditolak dengan tegas, karena jelas-jelas merupakan sikap menolak keturunan yang sudah ada. Keempat, keluarga Kristiani adalah gereja mini. Artinya, adalah persekutuan dasar iman dan tempat persemaian iman sejati. Maka dalam keluarga Katolik, pertama-tama diharapkan agar berkembanglah iman yang menghangatkan suasana. Iman di sini bukan pertama-tama berarti pengetahuan agama, meskipun itu juga penting, tetapi lebih pada sikap atau penghayatan agama yang diwujudkan dalam usaha untuk menjaga suasana kedamaian, kerjasama, dan kerukunan dalam keluarga. Dengan demikian, Tuhan sendiri akan hadir di tengah-tengah keluarga untuk membawa keselamatan dan rahmat-Nya. Selanjutnya perlu diketahui juga halangan perkawinan. Perkawinan menyangkut kepentingan banyak orang. Karena itu negara maupun agama menjaga agar hal itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu ditentukan beberapa halangan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang akan merugikan banyak orang. Halangan-halangan itu adalah: pertama, usia muda. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria atau laki-laki sudah berusia sesuai ketentuan, terutama untuk lelaki harus berada bukan dalam usia anak-anak, yaitu mesti di atas 18 tahun. Begitu juga untuk perempuan, harus berada di atas 17 tahun. Dan jika usia dilangsungkan di bawah 21 tahun, kedua-duanya perlu izin dari orang tua bila belum berusia 21 tahun. Halangan perkawinan yang kedua adalah perbedaan agama. Suami dan istri membentuk suatu persekutuan yang mencakup seluruh hidup.
Perbedaan agama dapat menghambat pembentukan kesatuan dalam perkawinan. Orang Katolik hanya diperbolehkan menikah dengan orang yang berlainan agama bila telah mendapat dispensasi atau izin dari pimpinan gereja Katolik yang berwenang dan disertai janji dari pihak yang bukan Katolik bahwa tidak akan menghalang-halangi pelaksanaan kewajiban agama. Halangan perkawinan yang ketiga, ikatan perkawinan sebelumnya. Perkawinan berciri monogami dan tak terceraikan. Karena itu, seorang duda cerai atau janda cerai hanya diperbolehkan menikah lagi apabila perkawinan sebelumnya sudah diceraikan. Tidak hanya oleh pengadilan negeri, tetapi juga pimpinan gereja Katolik yang berwenang, dan biasanya disebut dengan anulasi bila hal itu mungkin. Nah, ini harus menjadi suatu hal yang diperhatikan bagi yang melaksanakan perceraian, terutama berpisah dalam hal-hal tertentu. Berbeda dengan menjadi duda atau janda karena dipisahkan oleh maut jika salah satu pasangan meninggal secara normal. Halangan pernikahan yang keempat, hubungan darah. Cinta persaudaraan itu suci, maka selayaknya dipertahankan. Dua orang yang masih berhubungan darah, atau bahasanya adalah tunggal embah, hanya boleh menikah setelah mendapat izin dari pimpinan gereja yang berwenang dan juga memerlukan izin dari negara. Kemudian halangan pernikahan atau perkawinan yang lain, misalnya kaul kekal, tahbisan suci, dan sebagainya yang menghalangi bentuk terjadinya atau terselenggaranya perkawinan atau pernikahan. Dan perlu diingat, segala bentuk paksaan membuat perkawinan atau perkawinan menjadi batal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Tugas suami dan istri. Perkawinan memberi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu kepada suami dan istri. Suami dan istri Kristiani diberi tugas suci oleh gereja dan negara sebagai berikut. Pertama, membangun keluarga penuh cinta kasih. Melalui pernikahan, suami istri membangun suatu persekutuan cinta yang kita sebut keluarga Kristiani. Cinta itu pertama-tama harus diusahakan antara mereka berdua sendiri, kemudian kepada anak-anak, juga kepada sanak saudara, tetangga, lingkungan, dan akhirnya kepada semua orang lain, terutama orang-orang kecil dan miskin. Kedua, mendidik generasi muda. Anak-anak membutuhkan bantuan orang dewasa agar dapat berkembang dengan baik. Suami istri diharapkan mau dan mampu mendidik generasi muda, terutama anak-anak mereka sendiri. Ketiga, ikut membangun masyarakat. Masyarakat terbentuk dari keluarga-keluarga. Keluarga adalah sel terkecil masyarakat. Sel-sel itu harus sehat, agar seluruh tubuh juga sehat. Karena itu keluarga juga terpanggil untuk hidup bermasyarakat dengan sebaik-baiknya dan ikut membangun masyarakat dengan membentuk pribadi-pribadi yang baik, bertindak jujur, adil, berketuhanan, dan berperi kemanusiaan. Keempat, ikut membangun gereja. Suami istri Kristiani juga terpanggil untuk ikut membangun umat atau jemaat.
Umat pun terdiri dari keluarga-keluarga. Maka mereka pertama-tama diharapkan aktif meneguhkan iman mereka sendiri dengan membina hidup rohani keluarganya sendiri, berdoa bersama, mengikuti ibadah di gereja, dan berbagai macam kegiatan rohani, serta mendidik anak-anak mereka dalam sikap dan cara-cara beriman yang benar. Juga menjadi saksi Kristus dengan aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan umat beriman, khususnya di lingkungan dan di paroki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita lebih mengkhususkan bagaimana menjadi keluarga yang baik seturut dari ajaran Gereja Katolik dan juga seturut dengan pandangan negara. Perencanaan keluarga. Merencanakan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dengan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Keluarga lazimnya disebut rumah tangga yang merupakan unit terkecil masyarakat sebagai wadah dalam pergaulan hidup. Bagaimana merencanakan keluarga Kristiani sebagai persekutuan hidup dan cinta? Sesuai jati dirinya sebagai persekutuan hidup dan cinta. Gaudium et Spes artikel 48. Maka keluarga-keluarga Kristiani mempunyai 4 misi, yakni: pertama, membentuk komunitas pribadi-pribadi. Kedua, mengabdi kehidupan. Ketiga, ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Dan keempat, mengambil bagian dalam perutusan gereja. Keluarga harus membangun dirinya sebagai komunitas pribadi-pribadi yang diikat oleh cinta kasih, yang merupakan dasar utama hidup berkeluarga. Cinta suami istri bersifat tak terceraikan, karena melambangkan dan menghadirkan cinta kasih Allah pada umatnya, dan juga demi kesejahteraan anak-anak. Kristus menegaskan bahwa sejak semula Allah tidak menghendaki perceraian. Kita bisa baca dalam Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai 2, Injil Markus bab 10 ayat 10 sampai 12. Tuhan sejak awal berkehendak manusia membentuk keluarga. Manusia diciptakan oleh Allah dan menjadi keluarganya. Ditempatkan di Taman Eden atau Firdaus yang artinya indah, tempat bahagia. Kita bisa baca dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 9. Sebagai ciptaan Allah, manusia diberi kemerdekaan dan kesempatan untuk mengelola kehidupannya. Itu berarti bertanggung jawab atas kehidupannya dan kehidupan selanjutnya beserta seluruh keturunannya. Allah berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, kuasailah bumi dengan segala isinya." Kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Dan kita perlu memahami fungsi keluarga. Fungsi keluarga adalah sebagai tempat yang memberikan rasa saling memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan baik di antara anggota keluarga. Cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek atau saling menghargai, dan keinginan untuk menumbuh kembangkan anak yang dicintainya. Bagaimana fungsi keluarga menurut agama Katolik?
Fungsi agama. Keluarga adalah komunitas yang pertama dan utama bagi semua anggota dalam mengembangkan dan melaksanakan kehidupan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran agama Katolik menegaskan bahwa ikatan suami istri yang adalah sakramen kasih Allah menguduskan mereka sebagai orang tua dalam pembinaan iman anak-anak. Orang tua berkewajiban membimbing dan melatih anak-anak untuk rajin beribadah, membaca kitab suci, mencintai agamanya sendiri, dan juga menghormati dan menghargai agama orang lain. Nostra Aetate. Konstitusi artikel yang kedua, begitu pula agama-agama lain yang terdapat di seluruh dunia berusaha menanggapi kegelisahan hati manusia dengan berbagai cara, sambil menganjurkan jalan, yakni ajaran dan peraturan hidup serta ibadah suci. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama ini, yang memandang dengan penghargaan yang jujur, cara bertindak dan cara hidup. Peraturan dan ajaran itu, yang kendati dalam banyak hal berbeda dengan apa yang dipahami dan dianjurkan, toh tidak jarang memantulkan cahaya kebenaran yang menerangi semua manusia. Fungsi sosial agama. Keluarga adalah komunitas yang pertama dan utama bagi semua anggota untuk melestarikan budaya nasional yang luhur dan bermartabat. Hal tersebut didukung oleh Gereja Katolik dalam Gaudium et Spes artikel 53, bahwa manusia mencapai kemanusiaan yang penuh dan sejati hanya melalui kebudayaan, yakni dengan mengembangkan kebaikan dan nilai-nilai kodratnya, di mana saja yang menyangkut kehidupan manusia. Kodrat dan kebudayaan yang berhubungan dengan erat. Fungsi cinta kasih. Keluarga adalah komunitas yang pertama dan utama bagi semua anggota untuk menumbuhkan semangat cinta kasih antara sesama anggota keluarganya. Hal tersebut sudah terungkap dalam ajaran Kristus sendiri dan ajaran agama Katolik yang menyangkut martabat perkawinan itu sebagai sakramen yang berdasarkan cinta kasih bersifat monogami dan tak terceraikan. Fungsi kasih dan saling menghormati pada kehidupan keluarga ditegaskan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus sebagai berikut. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga,
bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaknya menghormati suaminya. Efesius bab 5 ayat 22 sampai 23. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3, Allah berfirman, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi." Fungsi perlindungan. Keluarga merupakan tempat di mana semua anggota keluarga dapat memperoleh rasa aman, tentram, dan cinta kasih yang memancarkan cinta kasih Tuhan. Mengikuti teladan cinta kasih Kristus berarti rela berkorban demi orang lain yang dicintainya. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 4 sampai 9, Allah berfirman, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka." Fungsi reproduksi. Keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak bangsa ini dapat dihasilkan dengan kualitas yang prima dan menjadi anak Indonesia yang handal. Ajaran Katolik dalam Gaudium et Spes nomor 50 dengan jelas menandaskan bahwa nikah dan cinta kasih suami istri dan kodratnya diarahkan untuk mengadakan dan mendidik keturunan. Memang anak-anak adalah anugerah nikah yang paling utama dan sangat membantu kebahagiaan orang tua. Semua orang tua Kristiani bertanggung jawab atas masa depan anak yang sudah lahir maupun yang akan lahir dengan memperhitungkan semua aspek kehidupan sehingga anak-anak tersebut menjadi manusia yang dewasa, baik imannya maupun fisiknya, agar dapat berguna bagi gereja, bangsa, dan negaranya. Fungsi Ecclesia et Patria. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga merupakan sekolah dan guru yang pertama untuk mengantarkan anak menjadi panutan masyarakat. Gravisium Educationis, Deklarasi tentang Pendidikan Kristen artikel 3, Konstitusi Konsili Vatikan kedua, menandaskan bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Para orang tua wajib menciptakan lingkungan yang dijiwai cinta kasih terhadap Allah dan semua manusia sehingga membantu pendidikan pribadi maupun sosial. Sebab itu keluarga adalah sekolah pertama, keutamaan-keutamaan sosial yang dibutuhkan setiap masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang luhur dapat terpatri di dalam pribadi anak agar kelak menjadi manusia Indonesia yang patut menjadi pola anutan. Fungsi ekonomi. Keluarga menyiapkan dirinya agar menjadi unit yang mandiri dan sanggup meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Keluarga yang bertanggung jawab harus dapat memperhatikan secara penuh kebutuhan-kebutuhan konkret manusia yang pokok sebagai faktor utama kesejahteraan keluarga. Hal ini sangat penting karena tidak mungkin tercapai kesejahteraan spiritual jika tidak didahului oleh kesejahteraan lahiriah dan aspek fisik material. Fungsi pemeliharaan lingkungan. Keluarga siap dan sanggup untuk memelihara kelestarian lingkungan sebagai warisan yang terbaik bagi generasi berikutnya. Bumi tempat manusia hidup
merupakan anugerah tak ternilai dari Tuhan kepada umat manusia. Pada mulanya Allah menciptakan bumi dengan segala isinya dalam keadaan baik adanya, dan semuanya diserahkan kepada manusia untuk diolah dan dipergunakan demi kepentingan umat manusia. Manusia berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan alam yang merupakan anugerah tak ternilai yang pada mulanya diciptakan dalam keadaan baik adanya. Kitab Kejadian bab 1 sampai bab 3. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, demikianlah Lentera Minggu Katolik pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah menganugerahkan kami perkawinan kepada kami pribadi lepas pribadi sehingga membentuk keluarga untuk menjadi hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah kami, bimbinglah kami, dan lindungilah kami. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam, selamat Paskah, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak, dan terima kasih atas kerjasama dengan kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.